Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ya. Ide jualan kue. Ini kue dari tepung beras dan juga ubi, namanya kue hawuk. Hawuk-hawuk ya kalau di sini. Nah, biasanya dijual dengan harga 1.500-an sampai 2.000. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Pertama aku akan kukus terlebih dahulu. Ada 200 gram ini kelapa parut ya, yang setengah tua. Kenapa dikukus? Supaya nanti hasilnya itu kuenya tidak mudah basi. Nah, ini kukusnya 10 menit. Kalau sudah 10 menit kemudian angkat, lalu biarkan hingga dingin ya. Kemudian di sini aku juga akan kukus 200 gram ubi. Ini aku menggunakan ubi ungu sampai empuk. Nah, kalau sudah empuk dan matang ubinya, kemudian haluskan dengan menggunakan sendok garpu aja seperti ini. Lalu sisihkan. Nah, untuk bahan yang lainnya di sini aku menggunakan 200 gram tepung beras. Kemudian ini ya 200 gram kelapa parut yang sudah kita kukus tadi, lalu 100 gram gula pasir, ini 200 gram ubi ungu yang sudah dikukus tadi juga, kemudian vanili bubuk juga garam. Nah, semuanya akan aku campur jadi satu. 200 gram tepung beras, kemudian juga akan aku tambahkan di sini dengan gula pasirnya sebanyak 100 gram gula pasir, vanili bubuk. Untuk vanilinya ini ya dikira-kira aja, kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian juga di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam atau sesuai selera untuk tingkat keasinannya. Campur, lalu juga di sini aku akan masukkan 200 gram kelapa parut yang sudah dikukus. Kemudian juga aku akan masukkan untuk ubi ungu yang tadi sudah dihaluskan. Nah, untuk mencampurnya ini jangan terlalu ditekan-tekan ya. Jadi hanya mencampur biasa aja hingga tercampur rata aja, tidak perlu dioleni, tapi dicampur hingga menjadi bulir-bulir gitu untuk adonannya. Nah, kenapa untuk kelapanya ini dikukus terlebih dahulu? Supaya nanti hasil kue awuknya itu tidak cepat basi, sehingga bisa bertahan maksimal hanya 2 hari ya. Karena kan bagaimanapun menggunakan kelapa, jadi tidak bisa lebih dari itu. Nah, kemudian siapkan ini untuk cetakannya, diolesi dengan minyak sayur. Ini cetakannya aku menggunakan cetakan yang ukuran standar ya, agak besaran dikit. Nah, lalu masukkan adonannya, jangan ditekan-tekan ya. Jadi hanya dirapikan aja di bagian dasarnya. Tidak perlu ditekan-tekan hingga padat ya, supaya nanti hasil kuenya itu tetap lembut. Kalau ditekan-tekan terlalu padat, nanti hasil kuenya itu akan sedikit keras. Oke, masukkan hingga semuanya selesai ke dalam cetakan. Kalau kalian menggunakan cetakan yang kecil itu juga bisa, nanti jadinya lebih banyak ya. Kalau ini menggunakan cetakan yang standar, jadinya satu resep 17 cup. Kalau untuk menggunakan yang kecil-kecil tentunya bisa jadi antara kurang lebih 25 sampai kurang lebih 30-an ya. Jadi sesuaikan aja dengan harga jualnya. Kalau yang menggunakan cetakan standar seperti ini, harga jualnya bisa sampai 1.500 atau 2.000 rupiah. Kalau yang kecil-kecil itu 1000-an aja. Oke, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus kalian panaskan hingga airnya mendidih. Setelah semuanya selesai, dimasukkan ke cetakan, kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang sedang aja. Tutup pancinya, dialas dengan menggunakan serbet. Ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Jika mau digunakan paginya, maka buatnya malam juga aman, tidak akan basi. Karena sekali lagi bertahan kurang lebih di suhu ruangan itu 2 hari untuk kue ini. Tapi sekali lagi tipsnya, untuk
kelapa parutnya harus dikukus terlebih dahulu selama 10 menit. Kalau menggunakan kelapa tanpa dikukus itu kemungkinan hanya bisa bertahan 1 hari aja. Oke, kita tunggu 20 menit. Kemudian setelah 20 menit angkat dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu di suhu ruangan. Nah, kita tunggu dingin terlebih dahulu ya, seperti ini. Kalau sudah dingin baru dikeluarkan dari cetakan lalu dikemas, dimasukkan ke dalam mika juga bisa. Nah, ini supaya lebih terlihat kue tradisional, jadi akan aku alasi dengan menggunakan daun pisang seperti ini. Tampilannya sangat cantik ya, warnanya juga cantik, keungu-unguan. Nah, kalau kalian mau diberikan lagi cup, bisa ya, gunakan cup dari mika, atau bisa juga dialasi dengan menggunakan kertas yang digunakan untuk kertas roti kukus. Tipsnya sekali lagi, kalau mau diletakkan ke dalam plastik mika yang tertutup harus dalam keadaan benar-benar sudah dingin, supaya bisa awet, tahan lama, tidak berkeringat. Kalau berkeringat itu kan bisa membuat kuenya itu tidak tahan ya, cepet basinya. Nah, kalau di Jogja sendiri ini namanya hawuk-hawuk ubi ya, tapi kalau di tempat lain aku kurang tahu ya apa namanya. Oke, satu resep jadi 17 dan sangat cantik tampilannya. Sekarang ini akan aku contohkan ya jika menggunakan cup mika seperti ini. Nah, bisa juga begini atau bisa menggunakan kertas untuk meletakkannya. Nah, aku akan coba satu supaya kalian bisa tahu teksturnya. Jadi ini teksturnya tetap lembut seperti ini. Ini enak banget ya rasanya, ada kombinasi dari ubi dan juga kelapa. Biasanya kan ada juga yang dibuatnya dari tepung ketan ya, itu sesuai selera aja, mau dari tepung ketan ataupun tepung beras. Nah, mungkin demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Ide jualan untuk isian snack box 1.500-an sampai 2.000 rupiah. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali ya di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.